Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmatil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya 'alim ya hakim, ya 'alim ya hakim, ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-hikayatu utawi hikayah asalisata asyrota kang kaping 13 iku takhirus sholati, iku ngakhirake sholat. Kemarin hikayat yang ke-12 adalah menerangkan apa? Hukum fikih orang yang junub dan orang yang haid itu boleh memandikan mayit karena mereka berdua tidak najis sebagaimana yang lainnya. Jadi mereka diperbolehkan untuk memandikan mayit sebagaimana yang dijelaskan oleh An-Nawawi dan jumhur ulama. Akan tetapi Al-Hasan mengatakan orang yang junub dan orang yang haid itu tidak boleh memandikan mayit. Sekarang hikayah yang ke-13 ialah takhirus sholati, mengakhirkan sholat. Hukia diceritakake an ba'dis salafi saking sebagian wong salaf apa annahu sak temene ba'dus salaf iku dafana iku mendem sapa ba'dus salaf, mendem ukhtan ing sedulur wadon lahu kang keduwe ba'dus salaf matat kang mati sapa ukhtan. Diceritakan bahwa ada sebagian ulama salaf dulu, orang-orang salaf dulu sedang mengubur saudara perempuannya yang meninggal dunia. Fasa koto mongko tiba minhu sangking ba'dus salaf apa kaisun kantong fihi kang iku tetep ing dalem kais malun utawi bondo tibane mau fi qabriha ing dalem kuburane uhtun. Kemudian karena dia mengantongi sebuah harta, entah itu permata atau intan atau apapun yang berharga, jatuh ke dalam liang kuburnya saudaranya yang ia makamkan tadi. Walam yashur hale ora krasa sapa ba'dus salaf bihi kelawan kais. Jadi hatta sorofa hingga budalan sapa ba'dus salaf an qabriha saking kuburane uhtun. Harta yang ada dalam kantong tadi yang jatuh ke liang kuburnya, yang jatuh pada saat jatuh ba'dus salaf tadi tidak merasakan apapun. Artinya dia tidak merasa ada sesuatu yang terjatuh dalam liang kubur sampai sudah meninggalkan pemakaman. Tsumma dzakara nuli eling sapa ba'dus salaf ing kais faraja'a mongkona nuli bali sapa ba'dus salaf ila qabriha tumuju maring kuburane uhtun. Nah, setelah sampai rumah kemudian teringat bahwa ada sesuatu yang hilang. Kemudian kembali lagi ke makam saudaranya tadi.
Fana bisa mongko ngeduk sapa ba'dus salaf. Fana bisa mongko ngeduk utawa menggali sapa ba'dus salaf hu ing qabroha ba'da man sorofa ing dalam sakwuse budalan sapa annasu menungso. Setelah sampai pemakaman, orang-orang juga sudah pergi dari pemakaman. Ba'dus salaf tadi akhirnya apa? Mengeduk, menggali kuburan dari saudaranya tadi. Fawajada mongko nemu sapa ba'dus salaf al-qabra ing kuburan yasta'ilu kang mulat-mulat. Ngerti mulat-mulat nggih? Yasta'ilu kang mulat-mulat. Yasta'ilu kang mulat-mulat apa kubur. Alaiha kang iku yasta'ilu kang mulat-mulat apa kubur alaiha ing atase uhtun apane naron genine. Kemudian melihat dalam kubur tadi ya, setelah digali ternyata masih ada kobaran api. Farodda mongko nuli balikake sapa ba'dus salaf at-turaba ing lebu utawa ing tanah yang tanah kuburan tadi ilaiha maring uhtun. Waroja'a artinya setelah digali menemukan dalam kubur apa? Apinya berkobar. Kemudian langsung dikembalikan, ditutup kembali kuburannya. Waroja'alan bali sapa ba'dus salaf ila ummihi maring ibuke ba'dus salaf bagian hale nangis hazinan tur susah. Pulang ke rumah menyampaikan kepada ibunya dalam keadaan menangis dan bersedih. Faqala mongko nuli ngucap utawa ngendika sapa ba'dus salaf ya ummah duh ibu ingsun, wahai ibu, akhbiri nyritakno panjenengan ni ing ingsun an ukhdi saking saudarane perempuan ingsun, saking sedulur wadon ingsun. Ya umi, ya ibu, beri kabar aku, ceritakan kepadaku tentang saudara perempuanku. Wa makanat wa malan perkara kanat kang ana sapa uktun iku tamalu nglakoni sapa uktun dan hal-hal yang ia lakukan. Ya ibu, wahai ibu, ceritakan kepadaku apa yang dilakukan oleh saudara perempuanku. Faqalat mongko nuli jawab sapa ummu wa ma su'aluka anha, wa malan iku apa su'aluka utawi pitakon sira anha saking uktun. Apa yang kau tanyakan perihal tentang ia? Mengapa kau bertanya tentang saudara perempuanmu? Qala jawab sapa ba'dus salaf ya ummi, he ibu ingsun, wahai ibuku, ra'aitu weruh sapa ingsun qabraha ing kuburane uktun yastailu hale mulat-mulat apa kubur alaiha ing atase uktun apane naron genine. Saya melihat kuburan dari saudara perempuanku apinya berkobar. Qala, setelah mendengar itu kemudian apa? Qala, ini rawi. Qala ngendika sapa rawi, fabakat mongko nuli nangis sapa ukhtuha wa qalat, iki mboten ukhtuha. Fabakat mongko nuli nangis sapa umun wa qalat lan
ngendika sapa Ummun, kemudian ibunya menangis setelah mendengar cerita dari apa? Dari ba'dus salaf tadi, bahwa saudara perempuannya dalam kuburannya setelah digali mendapati sedang ada api yang berkobar. Ibunya menangis dan mengatakan, ya waladi, hei anak lanang ingsun, ya waladi, hei anakku, kanat ono sapa ukhtuki, sapa sedulur wedok sira, iku tatahawanu gegampang sapa ukhtuha bisolati kelawan salat, watu akhirulan ngakhirake sapa ukhtuha ha ing salat, an waqtiha saking waktune salat. Ya, bahwa ibunya kemudian mengatakan, wahai anakku, saudara perempuanmu itu adalah anak atau orang yang sering menggampangkan urusan sholat dan juga sering mengakhirkan sholat dari waktunya. Artinya apa? Berarti qadha. Setelah itu, ya, setelah saudaranya laki-laki tersebut melaporkan kepada ibunya, wahai ibu, berilah kabar tentang saudara perempuanku, apa yang ia lakukan. Ibunya kemudian menjawab, lah mengapa kau tanya begitu? Ya, karena saya melihat dalam kuburannya saudara perempuanku, saya mendapati sebuah api yang berkobar. Ibunya menangis selalu mengatakan, saudara perempuanmu saat masih hidup, ia selalu menggampangkan sholat dan selalu mengqadha sholat, artinya mengakhirkan waktu sholat. Fahadha mongko utawi iki iku haluman tingkai wong yu akhiru kang ngakhirake sapa man as-sholata ing sholat, an waktiha saking waktune sholat. Ini adalah tingkah, ini adalah sebuah keadaan orang yang selalu mengakhirkan sholat dari waktu sholat. Orang yang mengakhirkan sholat, keadaannya itu ketika dalam kuburan akan ada api yang berkobar, sebagaimana cerita dari ba'dus salaf ini. Itu orang yang sholat, ya, sholat tapi akhir, takhir terus sholat. Jadi sholat tetapi qadha. Fa kaifa haluman la yusolli, fa kaifa mongko iku kaya apa haluman utawi tingkai wong la yusolli kang ora sholat sapa man. Lalu bagaimana keadaan sholat, keadaan orang yang sudah meninggal bagi orang yang tidak melakukan sholat? Yang mengakhirkan sholat saja, masih sholat tapi mengakhirkan waktunya sampai qadha termasuk, itu saja dalam kuburnya apinya berkobar-kobar. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam kitab Irsyadul Ibad Shahifah 14. Al-hikayatu tawi hikayah ar-rabi'ata asyrata kang kaping 14 iku at-tahdhiru iku meden-medeni min fitnatin nisa'i saking fitnahe wong wadon. Hikayah yang nomor 14 ini adalah takut, ya, menakut-nakuti fitnahnya seorang wanita. Jadi yang nomor 14 ini memberi wejangan, menakut-nakuti dari fitnah-fitnah yang ditimbulkan dari seorang wanita. Jadi wong wedok niki bahayane cara. Hikayah yang nomor 14 ini menceritakan tentang bahayanya seorang wanita. Waqala lan ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pengendikan
Ma taraktu ba'di fitnatan adurra 'alal rijali minan nisa. Ma taraktu ora ninggalno sapa ingsun ba'di ing dalem sakwuse ingsun fitnatan ing fitnah adurra kang luwih bahayani 'alal rijali ing atase wong lanang minan nisa'i saking wong wadon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak meninggalkan suatu hal, saya tidak meninggalkan suatu fitnah setelah wafatku yang lebih membahayakan bagi seorang laki-laki. Tidak ada yang lebih membahayakan daripada timbul dari seorang wanita. Jadi Rasulullah wafat tidak meninggalkan suatu fitnah yang lebih membahayakan dibanding bahayanya seorang wanita terhadap laki-laki. Jadi wong wedok, seorang wanita ini bisa menjadi fitnah bagi seorang laki-laki. Banyak sekali pembunuhan-pembunuhan karena cemburu. Ya, ini termasuk fitnahnya dari seorang wanita terhadap laki-laki. Waqalalan ngendikan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu wedya sapa sira kabeh fitnatad dunya ing fitnahe donya wa fitnatan nisa ilan fitnahe wong wadon. Wahai umatku, takutlah engkau terhadap fitnah dunia dan fitnahnya seorang wanita. Fa inna awwala fitnata bani Israila mongko sak temene kawitane fitnahe bani Israil kanat iku ana apa awwalu fitnati bani Israil iku min tibalin nisa'i saking arahe wong wadon. Takutlah engkau wahai umatku dari fitnah-fitnah dunia dan fitnahnya wanita. Mengapa? Karena awal dari fitnahnya Bani Israel itu adalah dimulai dari seorang wanita, timbul dari seorang wanita. Maqala lan dawuh sapa Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Qul ngucap sira Muhammad lil mu'minina tumrap maring wong mukmin kabeh, yaghuddu kang ngremake, memejamkan ya ngeremake sapa al mukminun min absarihim saking peningal-peningale al mukminun. Al ayah iqra'u al ayah, terusno sira al ayah, maca sira al ayah. Wa qala lan ndika sapa nabi, jadi Allah juga dawuhan, Allah berfirman, wahai Muhammad katakanlah untuk orang-orang mukmin yang memejamkan matanya, wa qala alaihi salam likulli bani adam haddun likulli adam. Wa qala ngendikan sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli bani adam iku tetep kedue saben-saben anak Adam hadun utawi bagian minaz zina saking zina. Jadi anak Adam, seorang manusia itu mempunyai atau memiliki bagian-bagian anggota untuk zina, bagian-bagian zina. Fal ainani mongko utawi zinane mripat loro iku tasniani iku zina apa ainani, dua mata. Rasulullah dawuh, setiap manusia, setiap anak Adam pasti ya hadzun minaz zina, memiliki bagian-bagian zina. Dua matanya itu akan berzina. Dua matanya ini zina. Jikalau wazina huma utawi zinane al ainani iku an-nadhuru iku
ningali. Zinanya mata adalah dengan melihat yang bukan mahramnya. Melihat hal-hal yang tidak baik. Nah, bisa dikatakan melihat cewek yang bukan mahramnya. Itu juga dikatakan sudah zina mata. Jadi zina mata. Zina mata ini zinanya apa? Melihat yang bukan mahram, melihat auratnya orang lain. Wal yadani utawi tangan loro iku tazniyani iku zina apa al yadani zina karone. Dua tangan juga zina. Wa zina huma utawi zinane al yadani iku al batushu iku nabok kedua tangan. Zinanya kedua tangan apa? Memukul. Mata melihat. Memukul ini adalah memukul yang tidak haknya. Ada orang lewat pukul. Ini artinya al-batsyu adz-dzalim ya. Zalim lah intinya, ini zalim. Nabok ini. Warijlani utawi mripat loro. Sikil loro mripat. Warijlani utawi sikil loro iku tazniyani iku zina karone. Wa zinahuma utawi zinane ar-rijlani iku al-masyu iku lumaku. Kedua kaki juga zina. Apa zinanya? Berjalan ke tempat maksiat. Melaku jalan-jalan OTW menuju tempat-tempat kemaksiatan. Misalnya bepergian demi untuk begal, demi untuk maling dan lain sebagainya, demi untuk ngapeli cewek. Nah, padahal dia belum mahram. Wal famu wal famu utawi cangkem. Mulut yazni iku zina apa alfam. Wa zinahu utawi zinane alfam iku alqiblatu ngambung. Mulut ini zinanya adalah mencium yang bukan haknya. Contoh mencium kekasihnya yang belum halal. Ini ya zina ini ya. Wal qalbulan utawi ati iku yahummu iku nejo apa ati. Au ya tamanna utawa arep-arep apa al-qalbu. Dan juga hati yang sudah kepengin sekali atau punya harapan, masih sedang berharap. Ayu saddiqu lan benerake. Wayu saddiqu lan benerake. Dzalika ing mengkono-mengkono al-madzkur apa al-farju apa farji. Jadi dia ngenangen, dia ingin apa? Ingin mencium, ingin lain-lain, ingin berzina. Dalam hatinya ini sudah ada yahummu aw yatamanna, punya harapan untuk bersama dengan wanita. Bersama di sini bersama yang lebih dalam lagi ya. Ini jadi ada seorang laki-laki misalnya ini atau seorang wanita. Hatinya ini sudah yahum, sudah punya keinginan kuat untuk melakukan hal itu. Atau ya tamanna, berharap yang susah terjadi, yang tidak mungkin terjadi. Tapi ini bisa jadi, artinya sulit terjadi. Kenapa kok sulit terjadi? Karena masih dalam angan-angan yang dia belum pernah bagaimana. Contoh orang memerkosa itu kan juga ya tamanna, berharap yang belum pasti. Ya kalau bisa, kalau tidak bisa, belum pasti. Jadi al-qalbu yahummu aw yatamanna, hatinya sudah ingin kuat sekali melakukan zina ini. Wa yusaddiqu dzalika al-farju. Jadi farjinya, alat kelaminnya di sini membenarkan. Membenarkan artinya apa? Aibil ityan, benar-benar menjalankan bima huwa al-maksud, apa yang ia tuju. Wa huwa al-jima. Al-jima bil farji. Ay wafiquhu wa yutabiquhu bil fi'l. Punya angan-angan, punya keinginan kuat lalu dilakukan. Nah, ini namanya apa? Wal qalbu yahummu aw yatamanna wa yusaddiqu.
Au yukadzibu utawa gorohake apa al-qalbu. Au yukadzibu utawa gorohake apa al-farju hu ing dzalik. Atau ini tidak jadi. Aibit tarki. Kalau jadi dosa, kalau tidak jadi bitarki wal kaffi anhu. Fa in tarakahu khaufan minallahi fayusabu alaihi. Jika mengurungkan niatnya untuk berzina farjinya, artinya jima. Jika dia mengurungkan niatnya untuk berzina, ya, tapi ini khaufan minallahi, takut kepada Allah, fayusabu alaihi. Maka ketika dia sudah punya keinginan untuk berzina, lalu dia takut kepada Allah, maka dia akan meninggalkan. Ya. Ketika meninggalkan, maka dia akan diberi apa? Pahala oleh Allah. Nah, berpahala. Jadi meninggalkan zina ketika dia sudah berada di hadapan wanita itu, dia kemudian ingat kepada Allah, takut kepada Allah, lalu meninggalkan, fayusabu alaihi. Kemudian apa? Maka dia akan diberi pahala oleh Allah. Nah, wa in tarukahu ittiraron, jika dia meninggalkannya karena terpaksa, mungkin karena ada penggerbekan, mungkin ada dia khawatir konangan menungso, dia pada waktu itu sudah hampir melakukan, lalu ada suara-suara manusia, akhirnya tidak jadi dilakukan karena takut itu. La yu'aqabu alaihi, maka dia tidak disiksa, ya, maka dia tidak disiksa, ya sudah, pokoknya kalau dia meninggalkannya karena Allah, dia takut karena Allah, ya Allah, ya, maka setelah itu yusabu alaihi, dia akan diberikan pahala oleh Allah. Namun apabila dia meninggalkannya karena ittiraron, terpaksa, maka la yu'aqabu alaihi, dia tidak disiksa, tidak disiksa, tidak berdosa, namanya la yu'aqabu alaihi, belum melakukannya. Qila inna kaidahunna a'dhum min kaidis syaitani. Untuk pertemuan kali ini kiranya sedikit-sedikit tidak apa-apa, karena ini juga sudah hampir khatam ya, ini tinggal berapa halaman ya? 3,5 halaman. Oh, enggak, masih 3 lembar setengah. Kiranya untuk ngaji kali ini semoga ada manfaatnya, semoga selalu kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari melakukan hal-hal yang tidak baik, dijauhkan dari perzinaan, dan juga semoga kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita kadang melihat seorang wanita di jalan, itu termasuk bukan haknya kan, melihat apalah, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.